Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Pernah nggak sih ngerasa bosan di kelas karena cuma dengerin ceramah? Atau ngerasa bingung, ini materi teorinya buat apa sih di dunia nyata? Nah, hari ini kita bakal bahas satu metode belajar yang bisa mengubah kelas jadi super seru, aktif, dan pastinya bermakna. Namanya Project Based Learning atau sering disingkat PJBL. Biar gampang bayanginnya, coba bedakan dua hal ini. Belajar teori masak dari buku versus langsung turun ke dapur buat bikin seblak. Di kelas konvensional, kita seringkali diminta menghafal resep. Tapi di kelas PJBL, kita langsung jadi koki. Kita belajar teorinya sambil menyelesaikan masalah nyata untuk menghasilkan sebuah produk. Secara ilmiah, PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa melakukan investigasi mendalam terhadap suatu masalah nyata, lalu menciptakan solusi konkret berupa produk atau karya. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pakai metode ceramah aja? Kan lebih simpel. Masalahnya, dunia kerja dan masa depan butuh lebih dari sekadar hafalan. PJBL itu melatih apa yang kita sebut sebagai keterampilan abad ke-21 atau 4C. Pertama, critical thinking. Siswa diajak memecahkan masalah asli. Kedua, creativity. Mereka bebas menentukan bentuk produknya. Ketiga, collaboration. Belajar menurunkan ego dan bekerja dalam tim. Dan keempat, communication. Gimana caranya mempresentasikan produk mereka ke orang lain. Jadi, siswa nggak cuma tahu apa atau sebatas knowledge aja, tapi juga tahu bagaimana atau skill. Nah, sekarang kita masuk ke menu utamanya. Bagaimana cara menerapkannya? Menurut para ahli, ada 6 langkah resmi atau sintaks dalam menjalankan PJBL. Kita bedah satu-satu ya. Langkah pertama, dimulai dengan pertanyaan mendasar. Ingat ya, jangan langsung kasih judul proyek. Mulailah dengan masalah nyata yang bikin siswa penasaran. Contohnya, gimana ya cara mengurangi bau sampah organik di kantin sekolah kita? Pertanyaan ini akan memicu siswa untuk mulai berpikir kritis. Langkah kedua, mendesain perencanaan proyek. Di sini, guru dan siswa berkolaborasi. Siswa membuat aturan main, memilih alat dan bahan, serta membagi peran dalam kelompok. Siapa yang jadi ketua, siapa yang cari data, dan siapa yang bikin desain. Disinilah fungsi kolaborasi mulai berjalan. Langkah ketiga, menyusun jadwal atau scheduling. Proyek PJBL itu biasanya butuh waktu beberapa hari, atau bahkan minggu. Jadi, siswa harus bikin timeline yang jelas. Kapan riset selesai, kapan prototipe jadi, dan kapan harus finishing. Ini bagus banget buat melatih time management mereka sejak dini. Langkah keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Ingat ya Bapak Ibu, saat siswa kerja kelompok, guru nggak boleh santai atau main HP. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dan mentor. Guru harus keliling, melihat progres, dan membantu kalau ada kelompok yang mentok atau mengalami kendala teknis. Langkah kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu. Produk yang sudah dibuat akan diuji dan dinilai. Apakah pupuk komposnya berhasil menyuburkan tanaman? Apakah video edukasinya menarik? Penilaian ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi yang kita tuju. Langkah terakhir, evaluasi pengalaman belajar.
Di akhir proyek, guru dan siswa melakukan refleksi bersama. Apa saja yang susah? Apa yang bisa diperbaiki di proyek berikutnya? Siswa diberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan dan insight baru yang mereka dapatkan selama berproses. Eits, tapi tunggu dulu. Banyak yang gagal menerapkan PJBL karena proyeknya berakhir jadi seperti tugas praktek biasa. Ini 3 tips singkat dari saya agar PJBL Anda sukses. Pertama, fokus pada proses, bukan cuma pada produk akhir. Proses diskusi dan problem solving itulah yang mahal harganya. Kedua, pastikan topiknya relevan. Kalau tantangannya terlalu mudah atau kekanak-kanakan, siswa nggak akan merasa tertantang. Dan ketiga, pamerkan hasilnya. Jangan cuma dikumpulin di meja guru lalu berakhir berdebu. Buat pameran kecil di sekolah atau unggah ke media sosial, biar mereka bangga dengan karyanya sendiri. Kesimpulannya, project-based learning adalah cara kita memindahkan dunia nyata ke dalam ruang kelas. Kelas nggak lagi jadi tempat yang membosankan, tapi berubah jadi laboratorium kehidupan yang seru. Yuk, mulai coba terapkan PJBL di kelas atau lingkungan belajar kita masing-masing. Memang butuh persiapan lebih, tapi melihat binar mata siswa yang bangga dengan karyanya, itu priceless. Kalau kamu punya pengalaman menarik atau pertanyaan seputar PJBL, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe biar gak ketinggalan video edukasi lainnya. Saya Intan Dewi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.